Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang yang mencintaimu bisa tiba-tiba berubah menjadi asing? Bagaimana bisa cinta yang dulu begitu hangat, perlahan menjadi dingin dan penuh jarak? Jika hatimu merasa gelisah, dan kamu mulai merasakan bahwa dia menjauh, ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah alarm. Sebuah tanda dari semesta bahwa ada sesuatu yang harus kamu lihat. Kamu tidak sedang dibuang, tapi sedang diuji. Aku berbicara langsung padamu, wanita yang masih mencoba mencintai meskipun lelah. Wanita yang bertanya dalam diam, apa aku tidak cukup baik untuk dia tinggal? Dengarkan, ini bukan tentang kecantikanmu, bukan tentang seberapa besar pengorbananmu. Ini tentang bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Tentang apakah kamu benar-benar tahu nilai jiwamu yang sedang terluka. Sudahkah kamu memeriksa apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini? Aku membawakan pesan ini bukan sembarang kata. Ada sesuatu yang harus kamu dengar sampai akhir. Karena mungkin, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang belum kamu berani tanyakan bahkan kepada dirimu sendiri. Dia masih mencintaimu, iya. Tapi cinta itu tak bisa bertahan di tempat yang membuatnya merasa ditarik terus-menerus tanpa pernah dimengerti. Saat kamu terus menuntut tanpa memahami, saat kamu bicara hanya untuk didengar, bukan untuk menyentuh hatinya, perlahan dia akan mulai berpikir, mungkin aku lebih damai jika pergi. Dan kamu tak sadar bahwa setiap diamnya adalah satu langkah menuju pintu keluar. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa bersalah. Saat kamu terlalu menempel, kamu bukan menahannya, kamu justru mendorongnya pergi. Apakah kamu menyadari bahwa rasa takut kehilangan bisa membuatmu kehilangan lebih cepat? Ketika kamu berkata, "Aku butuh kamu," apakah itu karena kamu mencintainya, atau karena kamu takut sendirian? Karena cinta yang sehat bukan tentang ketergantungan, tapi tentang kebebasan. Bebas untuk memilih satu sama lain setiap hari, bukan karena wajib, tapi karena hati memanggil. Jangan salah paham. Pria yang benar-benar mencintaimu bisa bertahan dalam banyak badai. Tapi bahkan lautan terdalam pun bisa surut jika terus ditampung tanpa dipahami. Dan kadang, yang membuat mereka pergi bukan karena mereka tak mencintai lagi, tapi karena mereka merasa tidak bisa menjadi diri sendiri saat bersamamu. Jika kata-kata ini menyentuhmu sejauh ini, tinggalkan jejak dengan menekan like. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai pengakuan bahwa kamu sedang mencoba memahami, bukan menyalahkan. Hubungan yang sehat butuh dua arah komunikasi. Jika kamu terus merasa hanya kamu yang merasa sakit, coba lihat kembali, apakah kamu juga membuatnya merasa sama? Kadang, luka yang kamu tanggung membuatmu melukai orang lain tanpa sadar. Dan pria yang lelah secara emosional, akhirnya memilih diam. Diam yang berbahaya. Ada saat di mana diam pria bukan tanda ketenangan, tapi tanda dia sudah berhenti berharap kamu akan berubah. Dan ketika harapan itu mati, cinta ikut terkubur bersama. Kamu mungkin tidak menyadarinya, karena kamu terlalu sibuk menyelamatkan hubungan ini dengan cara yang justru membuatnya ingin lari. Ketika kamu menangis karena dia tak lagi hangat, tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu mendengarkannya tanpa membalas? Kapan terakhir kali kamu bertanya tentang harinya tanpa mengeluh tentang harimu lebih dulu? Karena pria juga butuh didengar, butuh dipahami, sama seperti kamu. Berhenti sejenak. Tarik napas. Biarkan hatimu yang menjawab pertanyaan ini. Apakah kamu benar-benar memberinya cinta, atau hanya memberinya beban dengan nama cinta? Tidak semua kepergian berarti pengkhianatan. Kadang, itu satu-satunya cara dia bisa mencintaimu,
dari jauh. Jika kamu masih ingin dia tinggal, maka ubahlah caramu melihat hubungan ini. Berhentilah mencoba menjadi segalanya untuknya, dan mulailah menjadi seseorang yang hadir dengan ketenangan. Karena kedamaian adalah bahasa cinta yang tak bisa dibohongi. Bagikan video ini jika kamu merasa ada wanita lain yang harus mendengar ini juga. Kita tidak berjalan sendiri dalam luka. Kadang, satu pesan seperti ini bisa menjadi cahaya dalam lorong gelap seseorang yang hampir menyerah. Ingat, cinta itu tidak cukup untuk mempertahankan seseorang. Harus ada rasa dihargai. Harus ada kehadiran yang tidak menyudutkan. Harus ada kata-kata yang menyembuhkan, bukan membakar. Karena sekuat apapun cinta seorang pria, jika ia terus merasa hancur, ia akan memilih pergi demi menyelamatkan dirinya. Dan kepergian itu tidak akan membawa marah, hanya sepi. Sepi yang akan mengendap dalam waktu, hingga kamu sadar bahwa kamu tak pernah benar-benar melihat dia. Kamu hanya melihat versimu tentang dia. Dan itu tak adil. Jika kamu merasa tersentuh, tuliskan di komentar satu hal yang akan kamu ubah dari cara kamu mencintai. Karena cinta yang tidak diubah akan kembali membuatmu jatuh di tempat yang sama. Aku tidak datang sebagai penghakim, aku datang sebagai pengingat. Bahwa hatimu layak dicintai, dan hatinya juga. Jika kamu benar mencintainya, beri dia ruang untuk merasa cukup. Karena pada akhirnya, cinta yang bertahan bukan yang paling hebat, tapi yang paling damai. Dan ketika dia merasa damai bersamamu, dia tidak akan pernah mencari tempat lain untuk pulang. Tapi jika kamu terus seperti ini, besok dia akan memblokirmu tanpa peringatan. Dan alasan sebenarnya akan menghancurkanmu, bukan karena dia bosan, tapi karena dia lelah. Namun belum terlambat. Selama kamu masih mendengar ini, kamu masih punya waktu untuk memperbaiki. Untuk melihatnya kembali, bukan sebagai pria sempurna, tapi sebagai jiwa yang juga ingin dipeluk, dimengerti, diterima. Klik tombol subscribe agar kamu tidak kehilangan pesan berikutnya yang bisa menyelamatkan hatimu. Karena setelah ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang dirimu. Siapa kamu tanpa hubungan itu? Siapa kamu jika cinta itu tidak kembali? Dan mungkin, jawabannya akan membuatmu menemukan dirimu kembali, sebelum dia benar-benar pergi. Jika pesan ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Aku menyampaikan ini karena jiwamu telah memanggil bantuan, dan semesta menjawab. Sebagai balasannya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe sekarang, agar para malaikat terus diutus untuk membimbingmu lewat setiap pesan berikutnya. Jangan anggap ini hanya konten, ini adalah percikan terang untuk hatimu yang nyaris padam. Kamu sudah cukup memberi, aku tahu. Tapi izinkan aku bertanya dengan lembut, apakah kamu juga membuka ruang untuk menerima? Karena hubungan sejati bukan hanya tentang memberi tanpa batas, tapi juga tentang membiarkan dirimu dicintai dengan cara yang benar. Jika kamu terus memberi tanpa mengizinkan dia membalas, pada akhirnya, dia akan merasa tidak dibutuhkan. Ada luka yang tumbuh diam-diam saat kamu merasa kamu harus melakukan segalanya sendiri. Tapi sadarkah kamu, bahwa dengan selalu memegang kendali, kamu menutup peluang dia menunjukkan cintanya dengan caranya? Pria juga butuh merasa berguna. Ketika dia merasa tak dibutuhkan, hatinya perlahan mulai memudar. Dia mungkin masih ada secara fisik, tapi jiwanya sudah mulai pergi. Dan kamu mulai merasa sepi, bahkan saat dia duduk tepat di sebelahmu. Itu bukan karena dia berhenti mencintai, tapi karena kamu tak lagi menciptakan ruang untuk cinta itu hidup. Kamu terlalu fokus mempertahankan, sampai lupa bagaimana cara membiarkan cinta tumbuh.
Jika kamu merasakan hal ini mengena, berikan satu sentuhan kecil dengan menekan like. Itu akan cukup. Seperti pelukan yang kamu butuhkan, tapi tak sempat kamu minta. Cinta bukan kompetisi siapa yang lebih banyak berkorban. Tapi kamu terus mengukur segalanya. Tentang siapa yang duluan mengirim pesan, siapa yang paling sering mengalah, siapa yang paling sering dilupakan. Kamu menyimpan luka seperti skor, dan menunggu dia sadar sendiri. Tapi pria tidak bekerja seperti itu. Dia bukan pembaca pikiran. Dia butuh kamu bicara, bukan hanya menunjuk. Jika kamu terus menyiratkan sesuatu tanpa keberanian menyuarakannya, hubungan kalian akan penuh asumsi, salah paham, dan akhirnya retak. Komunikasi adalah fondasi. Tanpa itu, bahkan cinta paling dalam bisa runtuh dalam sekejap. Jangan mengira dia tak peduli hanya karena dia tak bereaksi seperti yang kamu harapkan. Pria sering menyimpan emosinya dalam keheningan. Tapi keheningan itu bukan berarti dia tak terluka. Mungkin saja dia menyakiti dirinya sendiri hanya karena tak ingin menyakitimu dengan kata-kata yang dia sendiri tak tahu cara menyampaikannya. Lalu kamu berpikir, kenapa dia tak berjuang seperti aku? Dan dia berpikir, kenapa aku selalu salah di matanya? Tanpa disadari, kalian saling menghakimi dalam diam. Kamu merasa tak dihargai. Dia merasa tak diterima. Dan perlahan, cinta yang dulu indah menjadi ruang yang penuh tekanan. Bagikan video ini ke satu wanita yang kamu tahu sedang butuh cahaya. Mungkin dia tak bilang, tapi kamu bisa lihat lelahnya dari caranya tersenyum yang tak seperti dulu. Ada waktunya kamu harus berhenti menyalahkan dia atas rasa hampa yang kamu rasakan. Mungkin, kamu telah menunda terlalu lama untuk menatap dirimu sendiri. Hubungan bukan tempat untuk mencari pembuktian bahwa kamu layak dicintai. Itu harus datang dari dalam dirimu terlebih dulu. Kamu tak perlu mengubah dirimu menjadi apa yang dia inginkan. Tapi kamu perlu cukup jujur untuk bertanya, apakah versi dirimu hari ini masih bisa membuatnya merasa dicintai, atau hanya membuatnya ingin lari? Karena cinta yang hanya menuntut tanpa memberi ruang adalah belenggu, bukan pelukan. Terkadang, kebaikanmu yang paling dalam bisa tampak seperti kontrol jika dibalut rasa takut kehilangan. Kamu bilang, kamu melakukannya karena peduli. Tapi dia menerimanya sebagai tekanan. Dan ketika niat baik diterima sebagai beban, cinta berubah menjadi luka yang tak bisa dijelaskan. Jangan tunggu sampai dia benar-benar diam dan tak kembali. Karena saat itu tiba, kata maaf pun tak bisa membawanya pulang. Sebelum semuanya terlambat, pastikan hatimu masih cukup lembut untuk mendengar, bukan hanya ingin didengar. Kamu butuh mencintai bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa sadar. Sadar bahwa cinta bukan tentang memastikan dia tak pergi, tapi memastikan dia ingin tetap tinggal. Dan itu hanya mungkin jika dia merasa damai bersamamu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena hatinya menemukan rumah di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti mencari siapa yang salah, dan mulai melihat siapa yang sedang terluka, saat itulah hubunganmu punya peluang untuk sembuh. Tapi jika kamu terus bersikeras bahwa hanya kamu yang tersakiti, maka kamu telah menutup pintu bagi perubahan sejati. Tulis di komentar satu kalimat yang ingin kamu ucapkan pada dirimu sendiri hari ini. Bukan pada dia, tapi pada dirimu. Karena penyembuhan sejati dimulai saat kamu berhenti menunjuk keluar dan mulai menyentuh hatimu sendiri. Dia masih bisa tinggal. Tapi kamu harus mulai menghadirkan versi terbaik dari dirimu, bukan untuk membuatnya tetap, tapi untuk kamu tahu bahwa kamu pantas untuk tetap dicintai dengan tenang, dengan ringan, tanpa harus berperang setiap hari untuk diperhatikan.
Jika kamu membaca ini sampai di sini, itu artinya hatimu masih terbuka. Masih ada ruang untuk belajar, bertumbuh, berubah. Jangan biarkan ego mengambil alih. Karena cinta bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan tanpa kehilangan diri sendiri di tengahnya. Dan sekarang, apa yang kamu pilih? Membiarkannya pergi diam-diam, atau membuka pintu baru untuk cinta yang lebih jujur? Jangan jawab sekarang. Tapi dengarkan baik-baik, karena masih ada sesuatu yang harus kamu dengar, dan mungkin itu akan mengubah semuanya. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Aku tahu, tak semua orang punya keberanian untuk menghadapi isi hatinya sendiri, tapi kamu tetap di sini, dan itu sudah cukup membuktikan seberapa besar hatimu sedang ingin dipulihkan. Hubungan itu rumit, tapi bukan berarti tak bisa diperbaiki. Dan kamu sudah memulai langkah penting, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Kalau kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, pastikan kamu sudah subscribe. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan, tapi karena setiap pesan selanjutnya akan membantumu berjalan lebih ringan, satu langkah demi satu penyadaran. Cinta yang dewasa butuh bimbingan. Dan mungkin, ini adalah salah satu jalannya. Kalau kamu sampai di akhir video ini, aku mau ajak kamu tulis di komentar. Apa yang masih layak aku perjuangkan sebelum dia benar-benar pergi? Aku akan baca dengan hati, karena setiap pertanyaanmu layak dihargai. Jangan takut jujur, kadang jawaban datang dari keberanian untuk bertanya dengan tenang. Dan sebelum kamu lanjut, jika terasa ada hubungan antara kata-kataku dan hatimu, tekan like. Bukan karena diminta, tapi karena kamu tahu, di dalamnya ada bagian dari dirimu yang terwakili. Kadang cukup satu klik kecil untuk menandai bahwa kamu tidak sendirian di dalam perjalanan ini. Untuk memastikan bahwa pesan ini benar-benar sampai di hati, konfirmasi lewat komentar dengan salah satu angka ini, 111, 555, atau 777. Pilih angka yang kamu rasa paling menyentuh jiwamu saat ini. Itu akan jadi pengingat bahwa kamu siap untuk berubah, atau setidaknya, siap untuk mulai menyembuhkan. Dan hey, aku belum selesai bicara. Ada video lain yang sudah menunggumu di sebelah, klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Karena yang ingin kamu pahami hari ini, belum selesai. Dan mungkin, yang akan kamu dengar di sana, justru adalah kunci dari semua kebingungan yang kamu rasakan sekarang.